Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusnita Dewi dengan NIM 096. Saya berasal dari kelompok 7, kelas Kimia D 2025. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis kation golongan 3A bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Fairel dengan NIM 086, dan yang kedua ada Nasya Az-Zahra Putri dengan NIM 106, dan yang ketiga ada Muhammad Fadilah Mulyana dengan NIM 116. Next, latar belakang. Analisis kualitatif ion-ion logam dikelompokkan berdasarkan pengendapannya. Pengelompokan tersebut memudahkan untuk identifikasi kation dalam larutan campuran. Kation golongan 3A memiliki karakteristik khusus dalam reaksinya dengan basa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian analisis kualitatif kation, dan yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan kation golongan 3A. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan reaksi pengendapan dan pemisahan kation golongan 3A serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode untuk menentukan jenis suatu zat, bukan untuk menentukan jumlah suatu zat. Lalu analisis kation itu sendiri dapat diidentifikasi melalui reaksi pengendapan, perubahan warna, serta kelarutan endapan. Kalau ditanya pengelompokan kation itu ada berapa? Pengelompokan kation terbagi menjadi 5, ada kation golongan 1, ada kation golongan 2 yang terbagi menjadi 2, kation golongan 2A dan kation golongan 2B. Lalu ada kation golongan 3 yang sama terbagi menjadi 2, yaitu kation golongan 3A dan 3B. Lanjut, ada kation golongan 4 dan kation golongan 5. Kation golongan 3A itu ada Fe3+, Al3+, dan Cr3+. Dengan ciri utama mengendap sebagai hidroksida dan endapan terbentuk ketika dalam suasana basa lemah yaitu NH4OH. Lalu bereaksi golongan 3A itu sendiri ada NH4OH yaitu amonium hidroksida, dan yang kedua ada NH4Cl yaitu amonium klorida. Fungsi NH4Cl itu sendiri adalah untuk menahan ion OH- agar tidak terlalu banyak dan mencegah pengendapan pada kation golongan berikutnya. Reaksi pengendapan yang terjadi secara umum yaitu ada Fe3+ plus 3OH- jadi FeOH3 dengan endapan berwarna coklat kemerahan, dan yang kedua ada Al3+ plus 3OH- menjadi AlOH3 dengan endapan berwarna putih, dan yang ketiga ada Cr3+ plus 3OH- menjadi CrOH3 dengan endapan berwarna hijau keabu-abuan. Yang selanjutnya analisis kation lebih mendalam akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Muhammad Fairel dengan NIM 086. Selanjutnya adalah analisis kation golongan 3A. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fairel Safa Pratamasmi dengan NIM 086. Kita berangkat dari sisa-sisa kation golongan 2. Yang pertama, dididihkan sampai H2S hilang, supaya sisa-sisa sulfida tidak tercampur ke dalam reaksi selanjutnya. Ditambahkan 3 tetes HNO3 pekat, lalu dididihkan. Ditambahkan 1 tetes NH4Cl 20% sebagai buffer. Dipanaskan pada pemanas air. Ditambahkan NH3 pekat sampai bersifat basah supaya memunculkan reaksi pengendapan. Lalu akan muncul filtrat dan endapan. Di endapannya ada ion-ion hidroksida yang terjatuh, diantaranya FeOH3, CrOH3, AlOH3, dan MnO2OH. Setelah terbentuk endapan, dicuci dengan air panas atau NH4NO3 20%, dilarutkan HNO3 encer, ditambahkan 2 tetes H2O3 3% atau 1 tetes H2SO3 jenuh, supaya memisah. Untuk endapannya ada FeOH3 dan MnO2OH. Dan untuk filtratnya ada Cr42- dan AlOH4-. Hal ini terjadi karena FeOH dan MnOH2 tidak bersifat amfoter,
sedangkan Cr42- dan AlOH4- bersifat amfoter, sehingga dia larut. Untuk endapan Fe dan MnOH dicuci dengan NH3 encer, lalu dibuang air cucinya, ditambahkan 2 ml NaOH, ditambahkan 1 ml H2OH 2%, lalu dididihkan sampai O2-nya hilang. Setelah itu disentrifuge. Untuk larutan A, yaitu uji Fe, ditambahkan 1 tetes K4FeCN6 atau kalium ferrocyanida, lalu akan terbentuk endapan biru, maka sudah selesai untuk indikasinya. Lalu untuk larutan B, yaitu uji mangan, diencerkan dengan 1 ml aquades dulu, lalu didinginkan, ditambahkan 10 mg NaBO3, natrium bikromat, lalu dikocok, yang terakhir diendapkan. Akan memunculkan larutan berwarna ungu MnO4. Untuk filtrat, ada Cr42- dan AlOH4- tadi. Untuk uji Cr, diasamkan dengan CH4COH encer, lalu ditambahkan 1 tetes PbCH3COO2, dan akan terbentuk endapan kuning PbCrO4. Dan untuk uji aluminium, diasamkan dengan HCl encer, ditambahkan NH3 encer, ditambah 1 tetes NH3 encer sampai tepat basah. Lalu terakhir dipanaskan di pemanas air selama 1 menit, dan akan terbentuk endapan putih AlOH3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Miana dengan NIM 116 kelas KD 2025. Di sini saya izin menjelaskan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama yaitu analisis kualitas air. Nah, pernahkah kalian melihat air sungai, air limbah, air tanah, dan air keran? Nah, untuk menganalisis air tersebut, contohnya seperti air keran. Air keran yang di rumah kalian terlihat jernih. Apakah dalam air tersebut mengandung zat-zat lain? Untuk menganalisisnya, kita membutuhkan zat kimia atau larutan kimia seperti amonium klorida dan amonia. Jika air tersebut mengendap berwarna coklat, air tersebut mengandung Fe3+ atau besi. Jika endapan tersebut berwarna putih, maka air tersebut mengandung aluminium atau Al3+. Jika endapan tersebut berwarna hijau seperti baju saya, maka air tersebut itu mengandung kronium. Nah, manfaat dari analisis kualitas air itu apa? Manfaatnya yaitu menentukan kelayakan konsumsi atau layak minum dan tidak menimbulkan atau merugikan kesehatan kita menurut Permenkes No. 2 2023. Yang kedua itu mengontrol dosis tawas sebagai keunggulan pada pengolahan air. Contoh kedua yaitu industri pelapis logam dan anti karat. Nah, penerapan bagaimana suatu industri cat anti karat menganalisis apakah cat tersebut efektif digunakan atau tidak. Untuk menganalisisnya, kita berikan pada besi atau Fe3+ ini diberi cat anti karat, lalu dimasukkan dalam air. Nah, air tersebut diambil sampelnya lalu dianalisis apakah mengendap atau tidaknya. Jika mengendap, maka terbukti terjadinya oksidasi pada besi tersebut. Nah, jika air tersebut tidak mengendap, maka besi tersebut tidak mengalami oksidasi. Nah, manfaatnya apa bagi industri pelapisan logam dan anti karat tersebut? Yang pertama yaitu menentukan tingkat korosi, dan yang kedua yaitu evaluasi efektivitas cat atau pelapis anti karat.
Penerapan berikutnya adalah pada industri penyama kulit. Dalam proses ini, ion Cr3+ digunakan sebagai bahan penyama karena dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan kulit. Untuk memastikan kualitas larutan penyama, dilakukan analisis kualitatif terhadap Cr3+. Hasil analisis menunjukkan terbentuknya endapan CrOH3 yang berwarna hijau. Ciri khas dari ion Cr3+ adalah endapannya dapat larut kembali dalam larutan NaOH. Sifat ini digunakan sebagai pembeda Cr3+ dengan kation lainnya. Manfaat analisis ini adalah mengontrol kualitas proses penyamakan kulit serta untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah kromium yang bersifat toksik jika tidak dikelola dengan baik. Penerapan terakhir terdapat pada bidang farmasi dan kosmetik. Dalam bidang ini, analisis kation digunakan untuk mengidentifikasi dan memastikan kandungan logam dalam bahan baku produk. Ion Al3+ banyak digunakan dalam produk antiperspiran atau deodoran karena mampu menghambat produksi keringat. Sementara itu, ion Fe3+ digunakan dalam suplemen zat besi untuk membantu pembentukan sel darah merah. Analisis kualitatif kation ini sangat penting untuk menjamin keamanan produk, memastikan kesesuaian dosis, serta memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kation golongan 3A terdiri dari ion Fe3+, Al3+, dan Cr3+. Ketiga kation ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun dapat dianalisis dengan metode yang sama. Yang kedua, diendapkan sebagai hidroksida oleh NH4OH. Kation golongan 3A dapat diendapkan dalam bentuk hidroksida dengan penambahan NH4OH. Hasil pengendapan ini menjadi dasar dalam analisis kualitatif. Lalu yang ketiga, masing-masing kation memiliki warna dan sifat yang khas, seperti Fe3+ dengan endapan coklat, Al3+ dengan endapan putih, dan Cr3+ dengan endapan berwarna hijau yang dapat larut kembali dalam NaOH. Lalu yang terakhir, analisis kualitatif membantu identifikasi ion secara sistematis. Melalui analisis kualitatif, ion-ion tersebut dapat diidentifikasi secara sistematis dan akurat, sehingga metode ini sangat penting dalam bidang kimia analitik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah kata maupun materi yang kita jelaskan kurang jelas. Dan tidak lupa terima kasih kepada dosen DTKA yaitu Ibu Monika dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Cukup sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.